Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, jamaah sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini, kita tidak bosan-bosan untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pujiannya, dalam rasa syukurnya, dalam kehidupan sehari-hari, maka manusia itu sendiri mudah-mudahan akan mendapatkan juga balasan kemuliaan, balasan kebaikan dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat nanti, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai suri tauladan yang terbaik bagi kita umat manusia, bagi kita khususnya umat Islam, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam berbagai macam persoalan-persoalan. Kita bisa mengambil contoh dan pelajaran uswatun hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran Islam, sesungguhnya kita mengetahui adanya perintah-perintah, adanya larangan-larangan. Dan jika kita menyelami syariat ajaran agama Islam itu sendiri, bahwasanya syariat dan perintah ajaran agama Islam, misalkan kita ambil contoh seperti sholat, kemudian orang berpuasa, kemudian orang berzakat, kemudian orang melaksanakan ibadah haji, dan juga ketika orang melaksanakan perintah-perintah yang lainnya untuk misalkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, menjauhi dari menganiaya orang lain, menjauhi daripada perbuatan mencuri, menjauhi dari minuman-minuman khamar, menjauhi daripada riba dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya jika manusia menyadari dan ingin mendalami apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan juga dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan juga oleh beliau sebagai suri tauladan kepada kita umat Islam, kepada kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman, maka sesungguhnya amalan-amalan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai dua dimensi, yaitu yang pertama adalah sebagai ibadah kita kepada Allah, atau kita sebut dengan hablum minallah. Kita mempunyai keterikatan, mempunyai kaitan langsung ketika kita beribadah, ketika kita sholat, bahwa sesungguhnya kita menghamba, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur kita kepada Allah, sebagai hamba yang mengetahui kekurangannya, sebagai hamba yang telah diberikan begitu banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia di dalam sholatnya, di dalam perintah sholat itu sendiri, selain kemudian manusia itu sendiri telah mengikuti perintah Allah, beribadah mahdoh langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sesungguhnya
ada juga dimensi yang lainnya yang terkait dengan kehidupan umat manusia itu sendiri, yaitu kemudian manusia berbuat baik, menebar salam, menebar kebaikan, menebar kedamaian kepada sesama umat manusia. Karena itulah kemudian definisi dari sholat itu sendiri di dalam Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sholat itu adalah yang diawali dengan takbir, mubtatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim, yang dibuka, yang diawali dengan takbiratul ikhram, dengan Allahu Akbar, dengan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa tidak ada apa-apanya, kita merasa tidak mempunyai daya upaya. Walaupun kemudian orang itu ada jabatan tinggi, kemudian orang itu mempunyai ilmu yang luas, tetapi manusia itu sendiri tidak boleh merasa besar diri, tidak boleh merasa hebat, tidak boleh merasa kemudian lebih dari yang lainnya. Tapi manusia diperintahkan untuk bertawaddu. Maka ketika seseorang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang kemudian besar dari diri ini, tidak ada yang lebih membanggakan dari diri ini, tidak ada yang hebat dari diri ini, karena sesungguhnya yang maha besar, maha agung, maha hebat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemudian diucapkan di dalam takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Nah, ketika orang masuk di dalam dimensi beribadah, sholat 5 waktu ataupun sholat-sholat sunnah yang lainnya, maka kemudian sholat itu diakhiri, saudara-saudara sekalian, pemirsa Assalamualaikum Nusantara, diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan salam. Arti salam itu sendiri adalah kedamaian, arti salam adalah kesejahteraan, arti salam itu adalah keselamatan. Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang betul-betul dilaksanakan dengan benar oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim, maka jika sholatnya itu menjadi sholat yang khusyuk, sholat yang sempurna, maka kemudian tahsya anil fahsya, tanha anil fahsya iwan munkar, dia akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka orang yang kemudian melakukan kegiatan keagamaan, melaksanakan ibadah, mengikuti syariah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya manusia itu sendiri tidak saja berkaitan dengan ibadah mahdhah hablum minallah, tetapi juga sesungguhnya manusia itu sendiri berkaitan dengan hablum minannas. Manusia itu sendiri kemudian mempunyai kaitan dengan urusan terhadap umat manusia itu sendiri. Di manakah hablum minannas? Di dalam ibadah, di dalam syariah yang diperintahkan di dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana tadi kita lihat bahwa sesungguhnya orang yang beribadah, orang yang sholatnya sempurna, selesai kemudian dia melaksanakan ibadah sholat, maka dia menutup sholatnya itu sendiri dengan menebarkan kebaikan, dengan menebarkan kedamaian. Maka dalam suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya tentang orang yang kemudian banyak melakukan puasa dan juga melakukan qiyamul lail, tetapi kemudian dia banyak menyakiti keluarga ataupun tetangga atau orang lain, maka orang itu sendiri tidak mendapatkan kebaikan dalam ibadah ataupun di dalam puasanya, karena orang itu sendiri tidak menunjukkan hasil dari ibadah ataupun dari puasanya ataupun dalam melaksanakan syariatnya. Orang itu sendiri baru hanya sampai kepada syariat-syariatnya yang secara awalannya saja, tetapi belum sampai kepada buahnya, yaitu manfaat. Pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Islam mengajarkan bahwa sesungguhnya manusia hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah di dalam menjalankan syariatnya tentu tidak hanya terkait dengan ibadah-ibadah mahdhah atau yang kita sebut dengan hablum minallah saja, tetapi juga terkait dengan hablum minannas, yaitu hubungan sesama umat manusia itu sendiri. Dalam kaitannya dengan hubungan antar sesama umat manusia, maka sesungguhnya Islam juga telah memberikan satu pedoman, telah memberikan suatu pelajaran bahwa sesungguhnya al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadi. Hubungan antara sesama umat manusia, antara Islam yang satu dengan yang lainnya, muslim yang satu dengan saudaranya yang lain, sesungguhnya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa orang muslim yang sejati, muslim yang baik adalah di mana orang lain itu sendiri terhindar dari gangguan lidahnya dan tangannya ataupun perbuatannya dan perkataannya. Jadi dimensi ajaran agama Islam mencakup hablum minallah dan juga hablum minan nas. Ketika seseorang yang tadi telah saya katakan melaksanakan ibadah sholat, maka tidak sempurna sholat seseorang jika sholat itu sendiri tidak berbuah, tidak memberikan satu hasil, yaitu berupa kebaikan dan kedamaian kepada saudaranya, kepada orang lain, kepada yang ada di sekelilingnya, kepada keluarganya yang lain, kepada kerabatnya, kepada temannya. Maka ibadah sholat yang berbuah, ibadah sholat yang menghasilkan nilai-nilai yang positif setelah hablum minallah, maka hasilnya kelihatan dari hablum minan nasnya. Orang itu sendiri memberikan manfaat dan kebaikan, tidak mau kemudian menyakiti, mengganggu, tetapi dia bermuamalah dengan sebaik-baiknya kepada saudara-saudaranya yang lain sebagai implementasi, sebagai perwujudan, sebagai bukti dia telah memberikan salam, yaitu yang ada di sebelah kirinya maupun salam yang ada di sebelah kanannya, yaitu baik orang-orang yang dekat dengan dia, yang dia kenal, yang akrab dengan dia, ataupun orang yang tidak dia kenal. Rasulullah SAW juga telah bersabda, "Absus salama ala man arafta alam ta'rif." Maka sebarkanlah salam, sebarkanlah kebaikan, sebarkanlah kedamaian kepada orang yang kamu kenal, ataupun juga orang yang tidak kamu kenal. Ma'asyiral muslimin, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, dalam kaitannya dengan hablum minan nas, hubungan antara sesama umat manusia dalam ajaran agama Islam, kita juga mempunyai hal yang terkait dengan adab dan etika ketika kita bertetangga, ketika kita bermasyarakat. Di dalam ajaran agama Islam, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir, fal yukrim jarahu, hendaklah manusia itu sendiri menghormati tetangganya. Bagaimanakah kemudian Islam melihat tentang adab atau etika kita bertetangga? Rasulullah SAW juga menyebutkan sesungguhnya ada 3 bentuk atau ada 3 tipe di dalam bertetangga itu sendiri. Ada 3 jenis tetangga. Pertama, kata Rasulullah SAW, tetangga yang mempunyai 3 hak, karena tetangga itu yang pertama adalah dia seorang muslim. Yang kedua, tetangga itu setelah dia seorang muslim, dia adalah bagian dari keluarga dekat kita. Dan yang ketiga, dia muslim dan dia saudara kita, kemudian dia hidup dekat bertetangga, berdampingan dengan kita. Maka dia mempunyai 3 hak. Hak sebagai keluarga, hak sebagai saudara, dan hak sebagai tetangga. Yang kedua kemudian, tetangga yang mempunyai 2 hak, yaitu tetangga, dia bukan keluarga dekat kita, bukan saudara sekandung kita, tetapi dia adalah saudara seiman seagama kita. Maka kemudian dia juga mempunyai hak sebagai sesama saudara seiman seagama, sebagai saudara sesama muslim. Dan yang kedua, karena saudara sesama muslim itu hidup berdampingan, hidup di samping kita misalnya, di lingkungan dekat kita, di RT kita misalnya, maka dia juga mempunyai hak sebagai tetangga. Dan yang terakhir, kata Rasulullah SAW, orang yang bukan keluarga kita dan juga orang yang tidak sama agamanya dengan kita, atau kita sebut dengan non-muslim, tetapi kemudian dia hidup berdampingan dengan kita, maka dia juga mempunyai hak untuk kita hormati sebagai sesama tetangga, sebagai jiran. Rasulullah SAW juga telah memberikan satu nasihat kepada Abu Dzar, bahwa sesungguhnya Abu Dzar, apabila engkau sedang memasak sayur, maka perbanyaklah katanya untuk kuahnya itu sendiri diperbanyak, agar kemudian Abu Dzar diajarkan, agar Abu Dzar kemudian dinasehati oleh Rasulullah SAW, dia bisa berbagi, dia bisa memberi kepada tetangganya. Masya Allah, itulah kemudian bagaimana hablum minallah,
dan juga hablum minan nas di dalam ajaran agama Islam itu sangat lengkap, sangat luar biasa sekali. Saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, Islam mengajarkan kepada kita bahwa ibadah kita, ibadah mahdhah kita akan kemudian bertambah sempurna jika refleksinya adalah ketika kita beribadah kepada Allah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari berdampak kebaikan juga kepada sesama umat manusia, dan dalam hal ini adalah kepada tetangga kita yang terdekat. Ma'asyiral muslimin, jamaah, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Di dalam satu pernyataan ada yang menyebutkan, kenapa kemudian kita dianjurkan untuk memberikan satu penghargaan, memberikan penghormatan, berbuat baik kepada tetangga kita. Ada yang kemudian kita ambil suatu hikmah, satu kesimpulan, bahwa pernyataan yang mengatakan tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Dan jika kita misalkan di dalam satu keluarga besar ada adik, kemudian ada kakak, ada paman, ada bibi, tetapi kemudian mereka tinggal cukup jauh, mereka tinggal kemudian berbeda daerah, berbeda kota. Pada saat yang sama kemudian kita mempunyai tetangga yang bukan dari kerabat keluarga terdekat kita, keluarga kandung kita, saudara-saudara kandung kita, maka tetangga kita yang tinggal berdampingan ada di samping kita, terdekat dengan kita itu, maka mereka itu diumpamakan seperti saudara kandung, seperti saudara yang paling dekat dengan kita, seperti keluarga kita itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Assalamualaikum Nusantara. Oleh karena itulah kemudian, karena kedudukan tetangga itu sendiri yang hidup berdampingan, yang hidup berdekatan dengan kita, itu kemudian di dalam Islam diberikan suatu penghormatan, dia dihargai, dia kemudian dihormati, dia diberikan kedudukan yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW sampai kemudian atani Jibril kemudian datang kepada Rasulullah SAW, yusini, kemudian dia memberikan wasiat, memberikan kemudian nasihat kepada Rasulullah SAW anil jar, tentang bagaimana berbuat baik kepada tetangga itu sendiri. Sampai Rasulullah SAW hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu, sampai kemudian kata Rasulullah, saya sampai kemudian ngira-ngira, akankah kemudian malaikat Jibril ini sendiri memberikan suatu pengajaran, memberikan suatu informasi, memberikan sesuatu hukum ataupun ketentuan bahwa sesungguhnya bisa saja orang yang menjadi tetangga seakan-akan diberikan hak waris. Berarti dengan memberikan hak waris itu sendiri, tetangga itu sendiri dianggap bagian dari keluarga itu sendiri. Masya Allah, itu adalah suatu kedudukan di mana seorang Islam, seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia berbuat baik kepada tetangganya. Dia kemudian memuliakan tetangganya, dia kemudian membantu tetangganya, dia tidak menyakiti tetangganya. Hadis Rasulullah SAW riwayat dari sahabat Rasulullah yang bernama Miqdad bin Aswad, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bertanya, tahukah kamu para sahabat Rasulullah, wahai para sahabat, apakah hukumnya mencuri itu sendiri? Maka kemudian para sahabat Rasulullah menjawab, sesungguhnya hukum mencuri itu sendiri adalah sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, memberikan penjelasan lanjutan, sesungguhnya seorang laki-laki, seorang manusia yang mencuri 10 kali di rumah orang lain, itu lebih ringan daripada seseorang yang telah mencuri dari rumah tetangganya. Orang yang kemudian berbuat zalim, orang yang menyakiti tetangganya, orang yang mengambil hak dari tetangganya itu sendiri, sesungguhnya orang itu lebih buruk daripada orang yang mencuri sebanyak 10 kali kesalahannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa demikian? Penghormatan kepada tetangga, karena tadi telah disebutkan bahwa sesungguhnya tetangga itu sendiri kita perlakukan seperti satu keluarga, seperti saudara-saudara kita yang begitu dekat. Sehingga kemudian sampai Rasulullah sendiri nyatakan sesungguhnya man amana billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari kiamat juga, orang-orang mukmin, maka mereka fal yukrim jarahu, diperintahkan untuk memuliakan tetangganya. Maka adalah sesuatu yang sangat
bertentangan sekali dengan ajaran agama Islam jika seseorang yang memiliki tetangga itu sendiri kemudian malah bukan menolongnya, malah kemudian menyakitinya. Kita diajarkan di dalam ajaran agama Islam untuk menghormati tetangga kita, untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Karena tetangga kita itu sendiri seumpama keluarga yang terdekat, yang misalkan seseorang itu sendiri dalam keadaan kesulitan, seseorang dalam keadaan musibah dan lain sebagainya, maka yang paling lebih dekat bisa dan mampu membantu itu sendiri adalah tetangga kita itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, pemirsa jamaah, Assalamualaikum Nusantara yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ajaran agama Islam kembali lagi bahwa sesungguhnya Islam begitu menghormati kepada tetangga. Islam begitu menghormati hablum minan nas, kaitan antara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa membantu seorang hamba apabila hamba itu sendiri senantiasa mau membantu saudaranya. Dan di antara saudara yang terdekat itu sendiri adalah kemudian bagaimana kita menghormati tetangga kita, kita menghormati tetangga kita. Dan para pemirsa Assalamualaikum Nusantara, pada kesempatan yang baik ini tentunya kita memberikan suatu perhatian di mana dalam kehidupan kita sehari-hari kita kadang-kadang lupa, kita kadang-kadang lalai, kita kadang-kadang sembrono, atau kita kadang-kadang tidak berpikir panjang sehingga tanpa kita sadari kita telah melakukan suatu perbuatan yang menyakiti orang lain, menyakiti saudara kita, menyakiti tetangga kita. Misalkan bagaimana seseorang, misalkan di dalam kehidupan sehari-hari orang itu sendiri mengeraskan suatu kegiatan suaranya, ataupun misalkan ada acara di suatu rumah, suatu perayaan kemudian sampai malam, sehingga suara pengeras suaranya bisa jadi kemudian mengganggu tetangganya. Oleh karena itu, jiwa yang baik, jiwa yang bersaudara, jiwa yang bertetangga, jiwa yang halus itu sendiri kemudian meminta maaf, kemudian meminta izin, kemudian meminta pengertian kepada tetangganya. Kalau saja kemudian orang itu sendiri bisa saja telah mengganggu tanpa dia sadari, walaupun dia mempunyai urusan, dia mempunyai keperluan-keperluan yang pada akhirnya kemudian dia mengganggu hak-hak di dalam bertetangga. Pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kaitannya dengan bagaimana interaksi antara Islam yang satu dengan Islam yang lain, antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, yaitu yang dikaitkan dengan hablum minan nas. Di dalam ajaran agama Islam itu sangat luar biasa sekali. Maka seperti yang tadi telah disebutkan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bahwa ada seseorang yang kemudian ketika siang hari dia berpuasa, Masya Allah, dan kemudian ketika malam hari dia melakukan qiyamul lail, dia melakukan sholat malam, dia melakukan sholat tahajud, dia berzikir, dia beribadah sepanjang malam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian tu'zi jarahu, tetapi dia menyakiti tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, hiya finnar, maka orang itu ada di dalam api neraka. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh manusia di dalam ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallahnya itu begitu baik, tetapi kemudian akan menjadi suatu kekurangan, akan menjadi suatu kerugian bagi umat manusia, bagi orang yang beribadah itu sendiri, jika dia tidak betul-betul kemudian memperhatikan bagaimana hablum minan nasnya, bagaimana muamalahnya kepada saudaranya, bagaimana muamalahnya kepada orang lain, termasuk bagaimana muamalahnya kepada tetangganya. Pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sebagai umat Islam memang jangankan kita kepada manusia, bahkan kita kepada hewan saja kita dilarang untuk menyakiti hewan, dilarang untuk menyakiti binatang, terlebih lagi kemudian kepada manusia. Jangankan kita kemudian menyakiti kepada tetangga kita yang terdekat, yang tiap hari kemudian kita bertemu,
Kita tidak boleh menyakiti siapapun, bahkan orang yang jauh yang tidak kita kenal. Karena kita telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk sebaliknya menebarkan kebaikan, menebarkan kedamaian, menebarkan kemaslahatan kepada umat manusia, kepada manusia yang lainnya, baik yang dia kenal maupun yang tidak dia kenal, termasuk kepada tetangga kita. Karena tetangga kita telah diberikan kedudukan yang begitu mulia, seperti saudara kita sendiri yang terdekat, yang jika ada suatu persoalan, maka kemudian orang-orang itulah yang paling terdekat, yang paling cepat bisa membantu kita. Karena itulah bentuk penghormatan kita kepada tetangga kita, yang dalam hal tadi telah disebutkan ada 3 jenis tetangga, baik tetangga kita sesama Islam, tetangga kita yang mungkin juga non-Muslim, semuanya diberikan tempat dan kedudukan yang adil, tempat kedudukan yang sesuai di dalam ajaran agama Islam. Tentunya kita ada tahu batasan-batasan. Jika tetangga kita itu adalah berbeda agama, kita tidak boleh mencampurkan urusan-urusan agama di dalam masalah bertetangga, tetapi adalah urusan-urusan sosial, urusan-urusan kemasyarakatan. Lakum dinukum waliyadin. Maka dalam urusan agama masing-masing mereka beribadah, kita menghormati agama tetangga kita yang lainnya, dan juga orang itu menghormati agama kita dalam keyakinan kita yang berbeda-beda. Tetapi dalam urusan kemasyarakatan, dalam urusan kita persaudaraan sesama umat manusia, kita tetap memberikan penghargaan dan penghormatan kepada tetangga kita untuk berbuat baik dan tidak menyakiti tetangga kita itu sendiri. Inilah bagian dari bagaimana kemudian Islam memberikan tempat yang mulia, bukan saja kemudian kepada saudara terdekat kita, tetapi juga kepada tetangga kita. Walaupun tetangga kita bukan keluarga kita, walaupun tetangga kita mungkin juga berbeda agama dengan kita, tetapi kita dianjurkan untuk tetap berbuat baik dan memuliakan tetangga kita. Masya Allah, inilah ajaran agama Islam yang begitu mulia. Ajaran agama Islam yang kemudian menganjurkan kepada umatnya suatu amalan-amalan yang baik kepada manusia secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia kamu sekalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling menghormati, agar kalian saling mengenal satu sama lainnya, untuk kemudian sama-sama memberikan kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memberikan kebaikan, manfaat kepada sesama umat manusia, termasuk orang-orang itu juga memberikan kebaikan, manfaat, dan penghargaan kepada tetangganya, sehingga manusia itu menjadi muslim yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.